Kalau di situ dikatakan, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, berarti itu omongan manusia apa omongan Allah? Makanya aku bilang, Bang. Kan pusing kan? Kami itu Hah? Allah, Tuhan. Masa Allah ngomong tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus? Makanya. Apakah Allah sedang berada di jalan yang bengkok? Makanya kan ku bilang tadi, Bang, persepsi Nabi Muhammad dengan Allah itu sama dengan Yesus dengan Allah Bapa itu, Bang. Coba Abang kaji. Waduh, sulit. Sulit sekali nih Bang Reza. Oke lah Bang. Oke, aku ada satu ayat. Gini Bang, aku ada satu ayat di sini yang Abang katakan tadi Quranin mukjizat kan? Nih, ayat ini berbunyi begini. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya apa Bang? Niscaya apa dia? Apabila orang yang tidak melakukan itu niscaya? Iya, apa? Menurut Abang niscaya apa? Ya tidak, kalau bahasa apanya itu, apa aku bilang itu ya? Berarti tidak mendapatkan hukuman atau mendapatkan pahala? Nah, ya niscaya dia tidak mendapatkan pahala. Hah? Gimana Bang ini pikirnya? Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dan dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan orang-orang yang melakukan yang demikian itu niscaya mendapat apa mereka? Apa? Pahala. Oke, mendapat pahala kalau secara logika kan? Ya. Tapi di sini malah mendapat hukuman yang berat. Loh, itu coba baca aja itu suratnya. Silakan Bu Rusdiana kalau ingin membantu. Selamat malam, Oke. Mas. Selamat malam Bu Rusdiana. Selamat malam Pak Reza. Mas Edis, saya minta Mas Edis juga tunjukkan muka Mas Edis ya. Nanti lah ayatnya jadi hilang Bu. Bukan, saya enggak mau. Pokoknya saya on cam, Mas Edis juga tunjukkan wajah Mas Edis juga. Jangan hanya mulut aja Mas Edis. Tunjukkan mukanya Iya, Mas Edis. tetapi nanti layarnya jadi hilang bagaimana? Enggak ada alasan. Saya minta Mas Edis tunjukkan wajah Mas Edis terlebih dahulu. Baru saya akan, jangan hanya alasan, saya enggak mau pakai alasan. Nanti ayatnya jadi hilang bagaimana? Ada alasan, tidak ada ayat itu tidak pernah akan hilang, tidak akan pernah hilang ayat itu. Oke. Ya. Apa? Apa? Ya, silakan. Ya, selamat malam Mas Edis. Selamat malam. Mohon maaf sebelumnya Mas Edis, saya minta waktu tidak lama, sebentar saja. Nah, saya ini berapa kali sudah melihat Mas Edis ini, ya, yang dibahas masalah Al-Quran, hadis, yang ditanya orang-orang awam semuanya. Kalau memang itu orang hebat, Mas Edis itu harus duduk atau bersama para ahli ilmu agama. Jangan orang awam yang ditanyai Mas Edis. Jadi Masalahnya, mohon maaf, nanti dulu. Saya dengar, saya simak selalu memojokkan Rasulullah, selalu memojokkan Allah. Apakah kapasitas Mas Edis menjelek-jelekan Al-Quran? Sedangkan Al-Quran itu satu ayat pun kita tidak sembarangan loh menerjemahkan. Apalagi yang ditanya orang awam. sudah Bu Rusdiana? Dengar dulu. Apakah Mas Edis ini membuat konten ini hanya untuk mencari sesuap nasi atau ingin memurtadkan umat Islam? Saya tanya. Sudah bisa saya tanggapi? Saya lihat menerjemahkan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim aja asal-asalan Mas Edis. Saya tidak menerjemahkan loh. Itu bukan itu menerjemahkan namanya. Tidak sembarangan menerjemahkan Al-Quran. Kalau memang kamu merasa agamamu hebat, tidak usah menjelekkan agama orang lain.
Menjelekkannya di mana, Bu Rusdiana? Kamu itu kan menjelekkan. Iya, menjelekkannya di mana? Ya, kroni-kronimu itu menjelekkan. Iya, saya perhatikan minta dari contoh tadi, nyatanya. Saya perhatikan dari tadi, Mas Edis. Enggak, saya minta perhatikan contoh dari nyatanya, Bu Rusdiana. Saya minta contoh nyata menjelekkannya di sebelah tidak mana? diberi contoh, tapi Mas Edis selalu melencengkan. Iya, makanya biar Sedangkan kita yang menafsirkan begini, ini- biar kita tidak sedangkan debat yang kusir, menafsirkan Ibu. Ini, Mas Ibu, Edis biar dengar kita- dulu. Sedangkan yang menafsirkan Al-Quran ini bukan ahli Al-Quran. Mas Edis kan ahli kitab. Kapan Kalau saya memang Mas menafsirkan Edis Quran? mau bertanya, tanyalah kepada ahli ilmu Al-Quran. Si Saya Juma ini sudah lari. Mas Edis dengari dulu ya. Dengar dulu. Masa dengerin Dengarin terus? dulu. Jangan hanya kamu aja ngomong. Begini loh, Bu Kamu Rudiana. ini selalu kalau orang tanya kamu bilang bacot-bacotmu lebih lagi. Jangan sembarangan gitu. Kamu tadi aja Iya, ditanya coba Pak Dinaja aja tunjukkan kamu satu. kabur. Oke, gini, kamu tunjukkan tadi satu. aja ditanya Pak Ustadz Dinaja kamu kabur tadi. Yang Kalau kamu mananya? memang hebat. Tuh, sekarang duduk ya, lari duduk kemana-mana. sama-sama. Oke. Duduk sama-sama di majelis. Jangan asal aja bacot nanya orang awam. Si Orang Juma awam sudah nanya. lari. Tadi saya menyimaknya tadi lama sudah. Saya menyimak tadi lama. Bilangmu udah anu aja, pindah Tuhan aja. Masa orang dipindah Tuhan? Orang Islam tidak seperti itu loh Mas Edis. Orang Islam ini ya, kalau orang non muslim mau masuk muslim atau mualaf tidak dipaksakan. Tapi kamu tadi bahasamu memaksakan itu. Loh, dulu kan ada lagu, Bu. 2019 ganti presiden. Nah, sekarang Bu, kan dulu kan ada lagu. 2019 ganti presiden. Nah, sekarang 2024 ganti Tuhan. Kan gitu kan bisa, Bu. Kamu terjemahkan sendiri, sedangkan Gimana kamu sih? bukan ahlinya. Sedangkan kamu bukan ahli Al-Quran. Menerjemahkan Al-Quran. Siapa yang itu menerjemahkan tidak sembarangan Quran? menafsirkan. Iya, Itu yang menerjemahkan ada siapa? kaitannya, dalil-dalilnya, ada Waduh. sanadnya. Masa Tidak dia datang sembarangan. marah-marah begini? Gimana ini? Aku marah domestik karena kamu menjelekkan agamaku. Di Kamu mana? menjelekkan Oke, rasulku, coba nabiku. tunjukkan satu saya menjelekkannya sebelah mana. Nggak ada. Loh, kan disuruh menunjukkan nggak bisa. Nggak mau. Karena Enggak, tunjukkan di sebelah mananya menjelekannya. kamu orang bodoh. Kamu hanya Anda mau mencari mengatakan kejelekan apa saja bebas. Yang saya pengen Anda lakukan adalah coba tunjukkan di mana menjelekannya. Menjelaskan seperti ini kamu olok-olok. Di Harusnya sebelah, tidak seperti makanya itu. tunjukkan satu. Kalau kamu memang Tunjukkan orang satu berintelektual, dong. kamu tidak menjelekan orang. Aku tahu Iya, kamu nih tunjukkan bikin satu, konten coba. hanya untuk cari makan. Kamu bikin konten hanya untuk cari makan. Tunjukkan Ya kan? satu Bilang aja hal untuk cari makan. di mana saya Makanya menjelekkan. kamu jelek-jelekan terus agama Islam. Kamu jelek-jelekan terus agama Islam. Disuruh Coba lihat tuh. Lihat siapa itu Enggak, namanya disuruh itu. menjelaskannya Pakai mana? jilbab segala. Ayo Siapa? kamu tunjukkan wajahmu, jangan pakai Siapa? gambar aja. Jangan Siapa? Mukamu, buka mukamu. Buka mukamu. Siapa? Kamu buka mukamu. Dari tadi dia cuma pengen Kamu itu disuruh menunjukkan tidak bisa. Kamu tuh nggak dididik orang Disuruh tua kamu, membuktikan bahwa saya menerjemahkan tidak bisa. Membuktikan itu harus Berarti datang-datang ke sini cuma mau curhat aja. Kamu harusnya bertanya tuh kepada ahli ilmunya, jangan orang awam Sudah, bertanyain. sudah. Nah, kamu yang harus berpikir. Sudah saya lakukan. Kamu tuh otakmu nggak jalan. Sudah saya Otakmu itu lakukan. Harusnya Tuh. kamu Marah-marah. mempelajari ilmu agama Islam itu tidak sembarangan. Tuh, Pak Reza aja sampai mau ngomong aja Anda biar. Coba, itu Pak Reza sesama saudaramu aja Anda cuekin Perlu tuh. itu. Pak Reja nggak usah dilayani Pak Reja. Tuh, orang lihat tuh. stres jangan dilayani. Para muslim jangan mau naik di Tuh. komanya etis nih. Cuma cari makan, cari duit. Dengarkan ya. Di sini dia saya suruh menunjukkan tidak mampu. Disuruh membuktikan bahwa saya menerjemahkan tidak mampu. Kenapa kamu di komanya Ustaz Terus Reja mau lari? apa? Kamu coba lihat. Si Juma sudah saya suruh datang tidak mampu. Cuma foto doang. Si Juma nggak berani. Ayo. Mana ada kamu. Si Juma nggak bacot berani. aja kamu. Coba mana si Juma sudah datang sini mana? Nggak ada berani kamu. Nggak berani dia mana? Tanya kamu lari. Si Juma nggak berani. Sedangkan Juma aja nggak berani gimana? Pokoknya muslim Ya, muslim lari awal. lagi kemana-mana.
cuma numpang curhat aja. Udah, dibawa aja kalau cuma numpang curhat. Diprivate. Disuruh membuktikan kalau saya menjelekkan sebelah mana. Disuruh membuktikan kalau saya menerjemahkan sebelah mana. Di sebelah mana saya menjelekkan, di sebelah mana saya mengarang-arang terjemahan, nggak ada. Begini Bang, intinya aku jujur ya, karena memang yang diajarkan, makanya aku Bang yakin dan percaya kepada Nabi saya itu atas dasar itu tadi, sesuai yang diajarkan oleh Nabi ataupun contoh yang diberikan Nabi Muhammad kepada kami umatnya. Begini Bang, walau abang jelekkan, walau abang apakan saya, walau abang maaf kata, abang lempar kotoran kepada saya akan diam Bang. Bahkan saya akan lempar balik abang dengan bunga. Itulah memang dia ciri khas orang umat daripada Nabi Muhammad. Maaf kepada itu. Bang, kutanya sama abang. Ya. Ketika ada seseorang menghina Muhammad, apa reaksi umat Islam? Ya kalau saya Bang, kalau pribadi saya ditanya, ya seperti Nabi Muhammad contohkan kepada umatnya. Bang, ketika ada orang yang menjelekkan Muhammad, Bang, abang tahu apa kata orang Islam, Bang? Mau saya putarkan videonya Juma. Jikalau kamu berani mengatakan di depan saya, akan saya putus ehekmu. Wah, si Juma itu Bang ngomong begitu. Sekarang abang lihat gambar ini Bang, lihat gambar ini. Coba yang di layar ini Bang, liatin. Abang tahu itu siapa? Nggak tahu. Tahu nggak abang itu siapa? Nggak tahu. Namanya itu Jakar turun, sorry. Salah ngomong. Jakar lagi. Jakir Naik, Bang. Jadi Bang Jakir Naik itu datang ke Indonesia, yang dibahas apa Bang? Kristen. Yang dibahas Kristen Bang. Tapi dia disambut oleh wakil presiden Bang. Tapi giliran ada orang Kristen nyenggol dikit, langsung digambar bawah itu Bang. Cium tangan. Kebalikannya Bang, makanya ku bilang Bang, di Indonesia itu memang aneh Bang. Aneh. Kalau ada orang Islam membahas-bahas Kristen seperti yang dilakukan oleh Zakir Naik, disambut wakil presiden. Tapi kalau ada orang Kristen bahas Islam, langsung kayak ibu tadi itu. Macam ayam bertelur itu Bang, yang dia wush. Gitu loh, janganlah kayak gitu Bang. Adil lah kita itu. Duduklah bagus rapi. Kau bahas agama kami, ku tanya agamamu. Jangan kau ditanya agamamu marah-marah. Gitu loh. Adil kan Bang? Adil nggak? Adil. Iya. Selama tidak menghujat. Ya kan? Nggak masalah gitu loh, jangan menghujat gitu. Coba aku tanya, apakah aku pernah menghujat Bang? Ya kalau untuk saat ini, ya menurut aku, karena baru ini saya jumpa sama Bang kan, belum ada untuk saya ya. Nggak ada Bang, nggak pernah Bang. Bahkan aku melarang orang Kristen naik ke sini ketika aku lagi bahas Islam. Ketika aku mengajukan pertanyaan kepada orang Islam, yang Kristen nggak bisa, nggak aku kasih naik. Karena apa? Aku tidak mau nanti orang Kristen yang menjelaskan. Masa aku tanya Islam orang Kristen yang kutanya? Kalau di kalian begitu Bang. Abang tahu pesulap merah? Nggak tahu. Abang banyak nggak tahunya. Pesulap merah sama Don Ditan, ya, itu mereka bikin podcast. Don Ditan nanya Kristen sama pesulap merah nanya Kristen sama Don Ditan, kan aneh Bang. Gitu loh. Kalau nanya Kristen ya sama orang Kristen lah, biar enak, biar objektif gitu kan.
Gitu bang. Di channelku ini orang yang udah biasa nongkrong di sini udah tahu bang karakterku seperti apa. Kalau Kristen naik itu susah banget di sini orang Kristen naik. Mungkin sampai sakit hatinya. Ya mohon maaf aja, cuman ku bilang mohon pengertiannya. Jangan sakit hati. Memang nggak ku kasih naik di sini yang Kristen. Gitu loh. Nah coba lah bang sekarang. Sekarang gini lah bang. Kalau Zakir Naik mengajak orang masuk Islam, apakah salah kalau saya mengajak orang masuk Kristen? Nggak salah. Ya nggak salah. Kenapa kok tadi dia marah-marah gitu loh? Saya bilang 2024 ganti Tuhan kok dia marah-marah. Zaman dulu 2019 ganti presiden nggak berhasil. Nah makanya sekarang ku ambil gebrakan yang baru. Kalau dulu 2019 ganti presiden kan udah gagal. Nah sekarang 2024 ganti Tuhan. Nah, ya bang, ganti Tuhan bang. Gimana bang? Ya nggak salah. Menurut saya nggak salah loh bang. Makanya itu semua tergantung yang abang istilahnya pengaruhi, bisa enggaknya itu tergantung kan, seperti saya ini. Apapun pengaruh abang, apapun cerita abang, ya saya terima akan dengan logika, dengan saya sambut dengan baik. Nah, itu kan rencana abang. Seketika rencana abang itu berhasil, pastinya ya di setiap ajaran agama, seperti agama kami di Islam, begitu juga. Seketika saya itu mampu merekrut seorang umat masuk ke dalam agama Islam, saya kalau di agama kami mendapat pahala loh bang. Begitu juga sebaliknya seperti abang gitu loh. Itu hak abang. Nah, tapi dari tadi saya katakan ya boleh-boleh aja selagi masih bang ya. Nah itu tadi makanya di komal manapun saya masuk bang, saya tetap bawa kepribadian saya. Saya orangnya jujur, nggak banyak. Iya, abang orangnya nggak menghujat kok seperti yang lain, gitu bang. Aku Begitu. nilai bang Pak Reza orangnya standar-standar aja, nggak suka menghujat. Karena ada karakter-karakter orang begitu bang. Dia menghujat begitu. Kalau aku yang menilai sendiri nanti nggak fair ya. Makanya aku nilai, ku serahkan kepada penonton. Menurut penonton apakah saya pernah menghujat? Apakah saya berwatak orang yang seperti itu? Makanya dari tadi pun saya suka mengikuti komal abang karena itu tadi. Abang memang saya akui waktu saat ini, hingga saat ini ya. Entah kalau besok nggak tahu juga, atau lusa nggak tahu juga saya ya. Untuk sampai saat ini, ya kalau menurutku ya, kalau abang itu ya, menurutku ya sampai bisa mengatakan sebuah kata hujatan ataupun kata-kata yang kotor, untuk saat ini saya rasakan belum ada loh gitu. Itu kan pengetahuan abang yang abang sampaikan kepada saya, itu wajar, itu hak abang. Orang abang tahu kok. Berarti intinya kalau saya aja abang diskusi seputar dalam rangka nanti abang meninggalkan Muhammad tidak jadi masalah ya? Nggak masalah bang, abang upayakan semaksimal abang mungkin. Iya, kalau iya makanya itu. Mampu, saya tantang bang. Oke baik, gini bang. Saya pun akan berusaha juga gitu loh. Baik. Jadi gini bang, kalau menurut Al-Quran sendiri, boleh nggak sih orang itu mengkonsumsi darah bang? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ternyata, misal nih bang, misal. Ya. Apakah Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan? Menghalalkan apa yang diharamkan. Bisa terjadi bang. Berarti apa yang diharamkan Allah boleh dihalalkan Muhammad? Bisa terjadi. Boleh berarti. Apa alasan saya mengatakan itu? Coba abang tanya. Oke, baik. Menurut Quran, darah tidak boleh dikonsumsi. Ya. Haram untuk dikonsumsi. Betul. Sepakat ya? Sepakat. Berarti seharusnya Muhammad harus patuh nggak terhadap perintah itu? Harus patuh. Oke. Abang tahu nggak bahwa pengikut Muhammad itu meminum darahnya Muhammad? Saya nggak tahu bang.
Oke lah, nggak masalah. Karena abang kan orang awam kan. Ya. Oke. Kalau ternyata Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan Allah, berarti masih layak nggak dia diikuti? Nah, kalau itu Bang, sesuai dari jawaban aku tadi, yang diharamkan bisa jadi halal. Salah satu contoh kecilnya Bang. Seketika saya itu berada di sebuah hutan sedang bergerilya. Di dalam satu kegiatan, ternyata di tengah hutan, bekal yang saya bawa habis tanpa ada satu apapun. Habis. Dan seketika itu saya hanya menemui Babi ini yang hutan. haram ya Bang ya. Yang haram. Yang menemui yang haram. Cuman itu yang saya temukan. Satu-satunya. Contoh, maaf ya Bang ya. Babi hutan. Oke. Sementara jelas babi hutan Haram. babi itu adalah haram. Kan begitu. Jadi seketika posisi itu terjadi kepada saya, dan satu-satunya makanan yang ada hanya babi hutan tersebut, itu babi hutan Bang boleh kita makan. Kenapa? Kalau seandainya babi hutan itu tidak kita makan, kita akan mati. Baik. Jadi itu boleh kita Artinya Bang, Ya, kalau kepepet boleh. 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 Artinya di dalam ajaran Islam, walaupun diharamkan, tapi kalau kepepet boleh ya. Ya, Oke, baik. Mantap. Artinya berzina pun kalau kepepet boleh ya. berzina nggak ada yang kepepet loh Bang. Kamu cuma Nah, ini aja, mantap, Bang. ini. Wah, ini Bang, mantap. Mantap Abang ini, Bang. Jadi minum darah itu kepepet nggak, Bang? kalau minum darah itu Bang, ya ada juga istilahnya kepepet. Kalau Wah, seandainya sebentar. Oke, kita dengarkan saja ya. Kita dengarkan, Bang. Kita dengarkan, kita putarkan ya, Bang ya. Kita putarkan, Bang ya. Rasulullah, aku tidak pernah merasakan. Sebentar, Bang. Nggak sengaja dia ambil itu wadah. Bayangkan, Abang biar tahu ya bahwa kencingnya Muhammad itu diminum, darahnya pun diminum. Dengarkan ya, Bang ya, dengarkan. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci, darahnya Nabi suci, darahnya Nabi Muhammad suci. Abdullah ibn Zubair pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, kamu buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Abdullah bin Zubair bawa itu darah. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia pergi lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan nggak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Tuh. Dengar, Bang? Tahu itu suara siapa, Bang? nggak tahu. Itu suara Bahar bin Smith, Bang. Saya tidak berani melawan apa yang dikatakan Bahar bin Smith karena saya khawatir dengkulnya akan mendarat di wajah saya, Bang. Karena begini. Seorang Habib Bahar bin Smith ya mengatakan bahwa darah Muhammad itu diminum oleh pengikutnya. Lalu orang yang meminum darahnya Muhammad itu dikatakan bahwa haram tubuhnya itu haram darahnya itu diminum. Haram tubuhnya disentuh api neraka. Coba, Bang. Bukankah yang diharamkan itu adalah darah untuk diminum? Tapi kenapa Muhammad malah mengharamkan tubuhnya disentuh api neraka? Makanya, Bang, yang kutanya, apakah di sini Muhammad itu sudah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? Enggak lah Bang.
Siapa bilang Nabi Muhammad menghalalkan? Buktinya orang yang meminum darahnya Muhammad dikatakan bahwa dirinya haram disentuh api neraka. Oke, haram kan cuman dia, bukan berlaku kepada semua umat Muhammad loh Bang. Nah, itu tadi. Itu kan satu orang kan bisa sebagai contoh Bang. Oke, bisa sebagai contoh, makanya seperti yang kukatakan tadi Bang, sama seperti daging babi tadi. Iya, daging babi tadi itu kan ada keadaan kepepet. Ketika misalnya abang sudah kelaparan, tidak ada lagi yang mau dimakan, maka babi pun jadi. Betul? Ya. Yang haram pun jadi halal, betul? Ya. Nah, kutanyalah sama abang, keadaan apa yang membuat sahabatnya itu tadi meminum darahnya Muhammad? Keadaan kepepet apa yang memaksa dia untuk meminum darah itu supaya dia tetap hidup? Kan tidak ada. Betul? Oke, betul. Terus? Apakah kita yakin? Alasan pembenar apa yang abang bilang? Oke, apakah kita yakin tidak ada manfaat darah yang diminum oleh si beliau tadi? Oke, jadi Apabila artinya ada manfaatnya, Bang. Contoh. Oke, jadi artinya memperpanjang hidupnya ataupun umurnya. Oke, jadi menurut abang, oke ini kita tambahkan satu ya, karena masih banyak orang kejang-kejang di bawah merasa nggak percaya, ya bang ya. Jadi kita putarkan lagi Ya. bang ya, kata Abdul Somad ya. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antumnya, antum minum. Dracula. Oke, Bekas jadi bang, intinya riwayat tentang sahabat yang meminum darah Muhammad ini itu jelas-jelas riwayat yang sahih yang disampaikan oleh ulama-ulama besar. Bahar bin Smith, Abdul Somad tidak menafikan riwayat itu. Kalau orang-orang awam seperti ibu-ibu tadi yang nggak tahu apa-apa ya dia mungkin falsu, riwayat itu falsu. Yang gak usah kita dengerin itu orang-orang awam itu ya. Gini, berarti di situ sahabat telah melanggar Al-Quran. Betul atau tidak? Betul, melanggar Betul. Al-Quran. Sedangkan menurut Muhammad, umat Islam yang paling baik, generasi Islam terbaik itu adalah generasi para sahabat. Betul? Ya, Nah, berarti itu bisa jadi kalian jadikan contoh, betul atau tidak? betul. Nah, sekarang begini bang. Kalau para sahabat saja yang merupakan generasi Islam terbaik melanggar Al-Quran dengan cara meminum darah Muhammad, kenapa Anda juga tidak melanggar Al-Quran dengan cara makan babi? Tidur. Berzina. Bukankah itu melanggar Al-Quran? Bukankah itu mencontoh apa yang dilakukan oleh para sahabat? Dan bukankah nanti malah justru berakibat tubuh Anda menjadi haram disentuh api neraka? Sulit. Oke, Bang. Ini gini aja, Bang. Itu yang abang perdengarkan tadi kepada saya itu, salah satunya tadi Al-Ustadz Somad. Oke, sekarang intinya begini aja. Pertanyaanku sama abang ya. Abang lebih percaya mana? Ini dua pilihan, Bang. Satu, orang pintar. Yang kedua, orang bodoh. Abang lebih percaya mana? Itu aja, Bang. Ini Kalau Al-Ustadz Somad ini udah kawakan ini, Bang. Udah Al-Ustadz yang memang kita katakan itu orang-orang yang memang diakui orang umat muslim sebagai orang yang berilmu tinggi. Tapi
Tapi pertanyaanku sama abang itu aja lah. Simpel aja. Abang percaya orang bodoh apa orang pintar? Ya pasti lebih valid informasi dari orang yang bidangnya lah. Enggak, itu jawabannya bang. Orang pintar apa orang bodoh? Abang percaya yang mana? Orang Itu jujur aja. bang. Loh, itu lain loh bang. Yang kutanya orang bodoh apa orang pintar? Bukan orang jujur Bang, sama orang baik. orang pintar bohong juga bang. Orang bodoh juga tidak akurat informasinya. Maka aku lebih percaya dengan orang jujur. Jawab salah satu bang. Udah itu aja permintaanku. Jadi Iya, setelah makanya dalam rangka apa abang bertanya seperti ini? Apakah dalam rangka tema ini atau dalam rangka Iya, umum? dalam rangka tema ini mengikuti Oh, cerita baik. abang tadi. Kalau dalam rangka tema ini pasti informasi yang valid itu dari orang pintar. Itu menurut abang kan? Nah, kalau menurutku bang enggak. Karena ya, saya lebih percaya kepada orang bodoh. Kenapa saya percaya orang bodoh? Orang bodoh itu salah satu SIM card dia, itu yang diakui, yang tanpa bisa dibegal ataupun diputuskan. Satu bang, jujur. Itu orang bodoh. Oke, intinya gini aja bang, gini aja lah. Intinya gini, Ah, di situ Banyak yang disebutkan bilang darah Muhammad diminum, betul? ya, ya. Oke, artinya terhadap orang yang melanggar Al-Quran, bahwasanya darah diharamkan, Muhammad mengatakan apa? Ya, di sahabatnya tadi dia mengatakan haram api neraka menyentuh. Oke, tubuh. baik. Artinya di situ Ya. Muhammad melanggar Al-Quran nggak? Ya kalau secara logikanya ya melanggar lah, bang. Kenapa Anda nekat mengikuti orang yang melanggar Al-Quran? Karena itu tadi ada sebab alasannya, bang. Apa alasannya? Duh, kita nggak tahu loh, bang, apa alasannya. Bang, di dalam Quran jelas sekali, janganlah kamu mengkonsumsi babi atau khinzir. Janganlah kamu mengkonsumsi hewan yang tidak disembelih dengan menyebut asma Allah. Janganlah kamu memakan bangkai. Janganlah kamu memakan darah. Tapi ketika sahabat Muhammad meminum darah Muhammad, Muhammad malah mengatakan haram tubuhmu disentuh api neraka. Maka menjadi pertanyaan besar, apakah di sini Muhammad sudah menghalalkan apa yang diharamkan Allah? Enggak, bang. Loh, buktinya darahnya diminum, dia mengatakan haram tubuh orang yang meminumnya disentuh api neraka. Begini, bang. Di dalam kami Islam, kepercayaan kami itu salah satunya Al-Quran, ketika dia firman menciptakan Allah. Dan Sulit. yang kedua, hadis Nabi. Nah, jadi di dalam hadis Nabi ini dan juga firman Allah itu sama-sama kami yakini, bang, dan harus dijalankan gitu loh. Sulit ini. Nampaknya minta bantuan aja lah Bang lah sama Ibu Faridah Hanum lah. Berupayalah, bang. Makanya suka saya diskusi sama abang ini. Abang berjuang terus. Sampai mana Iya. kekuatan abang? Oke, gini Bang. Yang kujaring itu Bang sebenarnya penonton Bang. Kalau abang ya karena abang sudah sudah malas menggunakan akal sehat ya. Tiada harapan gitu Bang. Tapi kan penonton di bawah kan mereka masih menggunakan akal sehat. Mereka masih menggunakan logikanya. Betul nggak Bang? Mantap. Iyalah. Tapi saya nggak malu nih, bang. Seandainya abang bilang orang bodoh pun saya nggak malu kok. Aku nggak bilang abang orang bodoh. Aku bilang abang orang yang malas menggunakan akal, menggunakan pikiran atau logika. Gitu loh Bang. Berarti asal ceplos-ceplos aja gitu loh menurut abang. Ya? Iyalah. Apa lagi Bang kalau bukan itu? Enggak loh, bang. Begini, bang, ceritanya. Makanya saya bilang nggak ceplos-ceplos aja. Ini jujur ya saya katakan. Jujur. Bukan bohong saya nggak. Kalau atas kejujuranku ini orang yang di bawah ini buat tappingan yang aneh-aneh ataupun apa itu terserah lah. Yang penting saya itu jujur.
mengatakan. Itu yang semua yang saya ungkapkan, yang saya katakan itu bukan atas dasar pas yang abang bilang tadi. Asal ceplos itu bukan pas bang, itu salah. Itu sebenarnya datangnya secara spontanitas, tanpa memang kupikirkan bang. Ternyata dia tahu-tahu datang, gitu aja bang. Itu jujur ya. Bang, gini loh bang, cobalah bang jujur, gini loh bang. Al-Quran itu untuk ditaati atau untuk dikangkangi? Dikangkangi pun saya nggak tahu bang apa artinya. Maksudnya Al-Quran itu untuk ditaati atau untuk hanya dilanggar? Loh, ditaati. Jelasnya. Ditaati, oke. Menurut Quran boleh nggak minum darah? Nggak boleh. Oke, sahabat Muhammad minum darahnya Muhammad nggak? Sesuai daripada cerita yang abang bilang tadi, ya saya ikutkan, oke lah, ya. Minum. Oke, berarti itu melanggar Quran nggak? Melanggar. Nah, Tapi kan pelanggaran terhadap Quran itu dihadiahi apa oleh Muhammad? kan sudah saya bilang lu bang, mungkin di dalam Al-Quran. Sebentar bang. Terhadap orang yang melanggar Quran dihadiahi surga. Atau dikatakan dihadiahi bahwa tubuhnya itu tidak akan disentuh api neraka. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya. Berarti Anda ketika melanggar Quran dihadiahi apa nanti? Surga sesuai daripada. Iya, makanya aku kasih ayat ini. Nih, lihat ini ayat ini. Nih. Abang baca nih ya. Nih. Coba baca pelan-pelan bang. Hati-hati abang baca ini. Nih, dengarkan. Lihat nih. Baca ya bang ya, pelan-pelan bang ya. Baca ini bang. Nih. Sebentar, pelan-pelan nih. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat hukuman, mendapat dosa. Berarti menurut Quran orang yang tidak berzina mendapat dosa nggak? Orang yang tidak berzina mendapat dosa. Berdosa bang. Jadi harus berzina kan? Bukan kalau berzina. Makanya abang nggak bisa baca tulisannya di depan. Nggak nampak bang, maaf ya. Saya ini agak rabun. Nggak masalah. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. Yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Kecuali dengan alasan yang benar. Yang tidak berzina. Dan barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat dosa. Berarti kalau orang berzina mendapat dosa nggak? Orang tidak berzina? Orang yang tidak berzina mendapat dosa nggak? Enggak lah bang. Itu coba itu. Dan orang yang tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat dosa. Dia akan mendapat dosa. Kalau itu bang, di dalam Al-Quran itu, disitulah makanya di Islam itu bang, banyak pelajaran yang harus kita pelajari. Sulit ini nggak jawab kalau kayak begini bang. Bukan, biar aku jawab nanti. Jadi, seperti yang abang katakan tadi, itu terkait firman Allah itu tadi. Oke, kalau orang awam yang mengasumsi kata-kata itu tadi, tanpa dikaji sampai dalam, mungkin salah bang, salah total. Itulah makanya di dalam Islam ini bang, ada ilmu, banyak ragam ilmu. Ilmu tauhid, ilmu tauhid. Jadi apa jawabannya ini bang? Jawabannya yang jelas, kalau seperti yang abang bilang tadi, kalau tidak melakukan zina, yang jelas dia tidak berdosa. Tapi ini bunyinya,
barang siapa yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman berat. Maka pertanyaan saya, kenapa di sini orang yang tidak berzina malah mendapat hukuman yang berat? Orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain malah mendapat hukuman yang berat. Orang yang tidak membunuh dengan yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar malah mendapat hukuman yang berat. Kenapa? Oke. Makanya aku bilang tadi, Bang, ini bahasa Al-Quran ini bukan sembarangan. Sangat tinggi. Bukan sangat tinggi. Kajinya apa dibilang? Makanya di dalam Islam, Bang, ada itu. Buka kulit tanpa isi. Itu dia, Bang. Sulit ya, Bang ya? Bukan mentah-mentah kita telan ini. Contoh yang seperti ayat yang Abang katakan ini tadi. Bukan mentah-mentah begini kita telan, Bang. Gawat kita. Gawat kita. Ini harus kita kaji loh, Bang. Sulit ini saudara ini. Saya udah di dalamnya. Dan saya sekarang ini sedang menekuninya, Bang. Inilah yang kami kaji. Makanya di ajaran agama saya dan guru saya berkata, makanya kan udah saya bilang tadi, Bang, di umur 40 tahun sampai ke umur 1 tahun saya itu memang Islam KTP. Setelah umur 40 sampai sekarang ini, insya Allah, alhamdulillah, saya sudah membaca. Sulit ini, Bang. Sulit ini, Bang. Sulit lah, memang sulit, Bang. Kalau ini yang kita kaji, kita lihat begini mentah-mentah, kita telan mentah-mentah, bahaya kita, Bang. Jangankan ini. Coba Abang tengok di surat Yasin. Abang kan paham di Al-Quran kan? Surat Yasin Abang tengok dan artikan surat Yasin itu. Padahal yang dikerjakan Islam di dunia ini, di Indonesia ini, umumnya di tempat saya ini kan, setiap ada orang meninggal, itu surat Yasin dibacakan di Yasini. Coba Abang tengok di surat Yasin itu. Makasih Kak Ni, makasih Kak Ni. Terima kasih Kak Ni. Jadi gini loh, Bang. Kalau di sini aja berkataannya seperti itu, berarti pertanyaan saya, kenapa Abang tidak mencontoh para sahabat itu? Maksudnya? Loh, kan tadi ada seorang sahabat minum darah. Ya, Berarti melanggar Quran, betul? melanggar. Oke, dihadiahi apa? Dosa, neraka. Dihadiahi apa? Aku udah agak mulai pusing juga ini, kurang jelas tadi pertanyaannya. Itulah Bang. Abang baru berapa di sini? Aku sudah hampir 3 jam, Bang. Ya kan? Makanya Bang jangan dibilang buka kayak gini enggak ini. Butuh energi banyak ini, Bang. Makasih Kak nih. Gini loh, Pak Reza. Pak, gini, tunggu dulu, Bang. Ini yang di bawah, jangan hostnya aja lah dikasih gift. Saya juga dikasih gift lah. Masa hostnya aja? Itu nggak betul ini yang di bawah ini. Berat sebelah ini. Makasih Kak nih. Saya juga lah. Jangan abang host ini aja. Abang host ini udah banyak giftnya ini, udah banyak. Aku satu pun belum. Nggak enak ini. Aku padahal ini masuk Komalabang ini bukan yang mana-mana ya, bukan jadi huru hara, enggak. Istilahnya buat pikiran kita apa, Bang? Adem tentram. Dari tadi Abang kan tegang terus. Oke. Lawan argumen Abang. Saya nggak mau. Saya mau menyegarkan pikiran Abang lagi supaya segar, biar besok Komal lagi Abang bisa lebih mantap gitu loh. Oke, Bang. Jadi intinya begini, Bang ya. Bahwa terhadap orang yang meminum darah Muhammad, dia malah diberikan tidak akan tubuhnya itu disentuh api neraka. Sepakat? Sepakat. Oke. Sekarang Bang, ketika Anda melakukan hal yang sama terhadap isi Quran, contoh, Anda melakukan zina, berarti Anda akan mendapatkan haram disentuh api neraka atau malah masuk neraka?
kalau secara apanya ya masuk neraka bang kalau kita berzina. Iya, tapi ini loh bang, baca dulu. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, orang yang tidak berzina. Di sini dikatakan apa? Dan aduh, sebentar, ketutup Gip sebentar. Oke, yang telah ngasih saya gift, terima kasih ya. Semoga rezekinya semakin lancar, sehat walafiat, lancar segala urusan. Mantap. Sebentar ya, soalnya ketutup tulisannya ini. Bentar, ketutup ya. Jadi di sini dikatakan kecuali dengan alasan yang benar dan barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Niscaya dia akan mendapatkan hukuman yang berat yang melakukan. Ya masalahnya abang nggak mau baca itu loh. Jadi saya terus yang baca. Kenapa aku loh bang? Minta maaf aku. Bilang saya kan udah rabun. Abang nggak percaya loh, jujur saya loh bang. Bukan saya bohong. Iya. Ya itu mak, tulisannya seperti itu. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain. Orang-orang yang tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Oke, kita tinggalkan ini bang. Besok aku cari dulu jawaban yang sebenarnya. Nah, gitu. Kalau seperti Intinya, itu Bang, kan baru keren. besok kita cari jawaban dari jawab abang itu. Oke. Cari. Hanya seperti itu, Bang? Apa dulu? Mau istirahat? Sedikit bang sebelum saya istirahat. Silakan. Sebelum saya turun. Silakan. Itu aja. Aku bang, saya bilang dari tadi pun saya masuk ke Komala bang, bukan ada niatku untuk menjelekkan ataupun mengapa-apakan Komala bang ya, itu hak abang. Jadi maksudku pun masuk kemari ingin diskusi baik gitu kan, tukar pikiran gitu kan, mana tahu. Kan gitu, abang berupaya untuk menarik saya dan saya juga berupaya menarik abang. Tapi dengan sehat lah bang kalau menurutku ya. Jadi buat yang satu keyakinan dengan saya ya agama Islam ya, marilah kita contoh seperti yang dibuat oleh Nabi kita yaitu Muhammad SAW. Itu sebenarnya kalau contoh yang dibuat oleh Nabi kita itu itulah yang harus kita lakukan di dunia ini. Walaupun tidak bisa semua pinomat ya. Stop. Apa yang dilakukan Muhammad itu harus dicontoh. Ya bang. Yakin abang? Ya kalau sesuai daripada. Oke, baik. Menurut hadis, Muhammad menikahi Aisyah pada waktu Aisyah berumur 6 atau 7 tahun dan berumah tangga ketika berumur 9 tahun. Barusan abang bilang tadi contoh Muhammad. Ya. Apakah itu perbuatan yang bagus untuk dicontoh, Bang? Oke. Itu bang saya jawab dah terkait masalah Aisyah. Itu pun sebenarnya bukan 6 tahun bang. Itu sebenarnya 17 tahun. Aduh, udah gawat abang nih, Bang. Berarti penulis hadis itu pada ini semua ya, pada pikun semua mereka itu ya. Kalau hadis bang, ada yang doib dan ada yang tidak doib. Bang, di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari tertulis bahwasanya umur Aisyah ketika dinikahi itu umur 6 atau 7. Ada riwayat yang 6, ada riwayat yang 7. Kalau beda-beda setahun kan nggak masalah. Dan berumah tangga ketika Aisyah berumur 9. Nggak ada di situ berumur 17, Bang. Abang jangan kebanyakan makan kecubung. Jadi bang, oke lah, nggak ada dia 17 tahun abang. Iya, terus dari mana umur 17 itu dapat dari mana? Abang bantahkan, abang patahkan nggak ada. Oke, saya mengalah. Oke, nggak ada. Abang katakan tadi 6 sampai 7 tahun. Jadi di sini letak kesalahan itu yang tidak pantas disontoh yang mana, Bang? Kutanya dulu sama abang. Kalau abang sekarang menikahi anak umur 6 atau 7 tahun. Ya. Dan berumah tangga dengan dia, tidur. Ya, tahu kan maksud saya tidur? Ya. Berhubungan seksual Anda dengan anak itu umur 9 tahun. Kutanya sama abang, bagus nggak itu, Bang?
Oke. Bagus. Bagus. Kenapa Abang bilang? Bagus. Iya, bagus. Kenapa Abang Oke. bilang? Sebentar. Ya. Abang misalnya nih Bang, ada anak misalnya Bang, umur 9 tahun, perempuan. Ya. Itu masih kelas 2 SD itu Bang. Ya. Umur 9 tahun Berhubungan bilang. badan dia dengan orang umur 50 tahun lebih. Ya. Rela Bang seperti itu? Anakmu digitukan? Kalau memang dia ternyata faktanya Nuranimu lah Bang, nuranimu lah dulu anu. Coba rela Bang. Iya, nuraniku lah aku bilang ini. Kalau memang dia faktanya memang betul disetubuhi, saya tidak rela. Lah terus kenapa Anda bilang tadi mencontoh Muhammad? Apa Bang, begini ya, makin asik ini jadinya, makin mau tidur. Makin nggak bisa tidur nanti tadinya. Tak bisa aku tidur ini nanti gara-gara ini abang bikin ini. Lama-lama pun aku deh besok-besok berangkat pula aku ke gereja ini minta dibaptis gitu Bang. Nyaman yang memulai ini bukan aku. Tadi kan aku udah mau turun. Tadi abang Iya, tanya. karena abang bilang bahwa Muhammad, abang kasih penutup yang menurut saya penutup ini, menurut saya menyesatkan ini penutup ini, makanya aku bantah gitu loh, iya kan? Nah, jadi gini ya bang ya, terkait tadi masalah umur daripada yang abang katakan tadi menikah itu tadi, contoh umur 54 tahun dengan 7 tahun ataupun 6 tahun. Jadi abang tanya, pantas nggak ini? Nah, kalau menurutku bang, ini pantas. Kenapa pantas? Pantasnya ini beda ya, bukan seperti pantas-pantas yang lain. Ini pantasnya terkhusus. Kenapa dia dikatakan pantas? Karena satu, contoh saya lah, nggak usah saya katakan nabi saya. Saya, umur saya 54 tahun. Dan ada seorang anak anak perempuan, umurnya 7 tahun. Dan saya harus menikah dengan si perempuan ini tadi. Dan pertanyaan saya sama abang, apakah ada pembuktian ataupun bukti yang mengatakan saya itu berhubungan badan dengan si perempuan itu tadi yang umur 7 tahun itu tadi? Bang, di hadis dibilang bahwasanya dinikahi umur 6 atau 7 tahun dan berumah tangga pada waktu berumur 9 tahun. Oke. Pertanyaan saya sama abang, kalau itu dilakukan sekarang, apakah itu dianggap sebagai perbuatan kriminal atau tidak? Kalau sekarang sesuai dari hukum ya kriminal, bahkan nggak bisa Kriminal, dinikahkan. oke. Kriminal itu berarti dalam sudut pandang masyarakat tahun 2024 itu dianggap kejahatan atau kebaikan? Kejahatan. Kejahatan. Sedangkan abang tadi mengatakan bahwa kita harus mencontoh apa yang dilakukan Muhammad. Ya. Nah, bagaimana mungkin Anda mengatakan kita harus melakukan apa yang dilakukan Muhammad, tapi ternyata di dalam masa sekarang itu dianggap sebagai kriminal? Kutanya dulu sama abang, apakah Muhammad itu contoh suri toladan itu sepanjang masa sampai hari ini atau tidak? Oke, mantap. Begini bang ya, ini terakhir lah ini. Begini, kalau masalah itu tadi pantas atau enggaknya, ya kalau menurut aku sih pantas. Tapi Nabi Muhammad itu bang, semua perbuatan makanya dianjurkan wajib dicontoh oleh umatnya, karena itulah kelebihan Nabi Muhammad. Tidak ada yang mampu berbuat seperti Nabi Muhammad. Siapa yang mampu menikahi anak umur 10 tahun? Itu kelebihan Nabi Muhammad. Bang, dengarkan bang. Ya. Kalau Anda ingin mencontoh Muhammad, berarti Anda harus lakukan seperti yang dia lakukan, betul? Nggak sanggup kita bang. Bukan nggak sanggup, masalahnya sekarang dia nggak akan dipenjara kalau berbuat seperti itu.
Makanya tidak ada manusia yang mampu untuk memperbuat seperti itu. Karena seperti abang bilang, kalau kita lakukan itu sekarang kita di penjara. Ya, karena baik atau tidak itu? Kalau sekarang dilakukan baik atau tidak? Karena tidak baik. Karena tidak. Berarti pantas nggak dia dinobatkan sebagai contoh suri toladan yang baik? Kalau di zamannya ya pantas lah bang. Karena berarti dia hanya suri toladan di zamannya, nggak di zaman sekarang. Duh, bingung kan? makanya itu bang, hukum di Indonesia ataupun dengan hukum agama itu beda bang. Bukan kita. Iya, setuju saya bang. Makanya yang kutanyakan, berarti dia tidak pantas dijadikan suri toladan di tahun 2024. Menurut abang kan? Enggak, saya tanya kok sama abang. Berarti dia pantas atau tidak dijadikan suri toladan tahun 2024? Oh, kalau karena saya abang tanya, karena saya bilang tadi saya itu orang awam, ya untuk saat ini hingga sampai saat ini, alhamdulillah saya tetap merasakan pantas. Oke, kalau pantas, kenapa ketika Anda lakukan apa yang dilakukan dia itu dianggap sebagai kriminal? Makanya saya tidak melakukan bang. Iya, makanya berarti pantas atau tidak dilakukan sekarang? Nggak pantas. Nggak pantas. Berarti title bahwa dia contoh suri tauladan sepanjang zaman berarti gagal nggak? Kalau itu bang, saya tetap mengatakan tidak gagal. Kalau abang mengatakan gagal, Ini sulit kalau kayak gini. Ini artinya begini bang. ya. Abang minta gini, mana matahari, mana matahari. Ku bawa abang keluar, ku tunjuk. Tuh, lihat itu matahari. Nggak lihat, saya nggak lihat. Ini namanya kayak gini bang, diskusi kita ini. Sudah ku tunjuk abang matahari, abang masih menyangkal keberadaan matahari itu loh bang. Ini sulit kalau kayak begini namanya. Bang, aku gini aja lah bang. Aku ini apa namanya? Mungkin aku terus terang aku bilang ya, saya suka diskusi dengan abang. Beginilah maunya teman diskusi. Jadi kalau apa ya, aku udah agak apa juga ini bang, mau makan malam juga ya kan. Jadi kalau biasa abang buka room ya, insya Allah saya sehat. Saya akan masuk. Kenalilah saya bang. Ini Pak Reza ini ya. Oke. Karena Tapi nanti pasti udah banyak yang inbox abang itu. Pasti itu. Soalnya setiap orang yang diskusi sama saya ini pasti akan menerima setidak-tidaknya 50 pesan. Oke bang, mantap bang. Aku izin turun lah bang ya. Terima kasih. Oke. Sama-sama bang. Narasinya. Sama-sama bang. Ya pesanku itu aja bang. Semoga pesanku gitu aja bang. Semoga abang terbuka pikiran abang. Ya, abang ketahui atau abang tersadar dari apa yang selama ini sudah membelenggu Anda. Oke. Seperti itu. Sebaliknya begitu juga ya bang ya. Kopi pasti. Kita bersahabat bang. Khairi. Oke. Siap bang. Selamat malam. Selamat malam bang. Oke. Ya, begitulah teman-teman ya. Lebihnya ya harap dimaklumi lah, saudara-saudara ya.